Assalamualaikum. Pak Ustad. Gimana ini, badan apa yang dirasain? Badan itu mulai hari ini, kemarin Pak Ustad saya kena vertigo lagi. Mhm, terus berdampak pasti Verti berdampak di usaha itu nggih. Jadi, ketika badan itu dirasa sudah nggak enak, apalagi vertigo, nah itu ya akan secara otomatis berdampak di usahanya, usahanya nanti akan sepi lagi gitu. Enggak Pak Ustad, nih ceritanya, entar. Jadi gini Pak Ustad ceritanya ini kan tapi jangan diunggah ya Pak Ustad, nggak enak kalau saya cerita ini. Iya. Ini, saya itu kan sama ya maafnya ngomong ini Pak Ustad, aku jujur-jujuran aja ini jujur banget aku. Bapakku kan termasuk itu dulunya orang bisa Pak Ustad, Oh, pengobatan dulunya. gitu ya? Iya, pengobatan. Tapi dulu itu waktu waktu saya masih gadis, Pak Ustadz, dia sholatnya tekun bapakku itu. Kalau ngobatin ya di depan orang ramai, di depan almarhum mama saya, Mhm. terus tekun lah sholatnya. Nah, semenjak udah semakin tua, bukannya semakin dia lebih baik, malah kalau nggak sholat tuh, kalau anak-anak kayak aku yang ini, "Pak, nggak sholat tuh Pak maghrib." "Allah, nggak usah nyuruh-nyuruh sholat, nanti kan aku sholat sendiri." Seperti itu, Pak Ustadz. Ya, Puasa nggak pernah puasa. Jadi Bapak ini berarti masih ada posisi Bapak? masih, tapi tinggal sama ayukku. Sama yayukku yayukku kandung pas di atas. Nah, Mhm. udah gitu yang jelas kayak saudara-saudaraku yang lebih tua intinya udah angkat tangan ngomongin orang tua. Intinya udah angkat tangan, terus makanya alhamdulillah kalau yang dari pertama sampai yang di atasnya Mbak Yuku itu ya pokoknya ya intinya sholatnya udah pada tekun, udah nggak ngikutin jejak bapak lagi, Mhm. nggak ngikutin jejak bapak. Nah, terus tapi ini Pak Ustadz, yang masih ini ayukku yang di atas sama adikku ini. Nah, karena setiap kali Pak Ustadz bilang, "Ini orang deket banget," aku langsung punya feeling ke situ, cuman kan nggak tak ungkapin sama sampean. Aku diem, nggak tak ungkapin. Terus Ustadz, adikku itu ini bapakku itu bisnis kayak yang kayak apa ya, Pak Ustadz itu yang barang-barang antik gitu loh Pak Ustadz, barang antik yang penggandaan uang yang bla-bla itu loh yang nggak nggenah itu. Sampai sekarang? Anak-anak udah sampai sekarang. Anak-anak udah ngomongin, "Pak, itu jin, itu setan, nggak ada yang berhasil loh, Pak," digituin kan. "Alah Mhm. rasa nganu, ngatur-ngatur aku," ibaratnya gitu loh, kok diomongin tuh merayel, ngeyel gitu kan. Mhm. Nah, udah kayak gitu, bapakku tuh tinggal sama ayukku sama adikku itu, Pak. Nah, alhasil ini tak bikin singkatnya, adikku tuh nikah sama temennya bapakku kandung. Bapakku iya, adikku adikku Maksudnya, kandung ini nikah sama temen. maksudnya adiknya itu nikah sama perseguruan Bapak lah intinya gitulah mungkin? Oh, belum lama ini, kan adik dulu janda Oh adik gitu. dulu janda. Ya, adik dulu janda, yang nikahin ya kakakku itu yang sekarang malah anaknya pada di pondok semua kakakku tuh Pak Ustad, Mhm anaknya mhm. sekarang di pondok semua. Berarti intinya Heeh, suami yang sekarang itu bisa pengobatan juga? menurut dia Pak Ustad, menurut dia. Jadi ini sampean tak kasih tahu Pak Ustad nggih. Jadi di waktu itu sebenarnya saya cerita ini malu loh Pak Ustad. Udah Mhm. gitu berhubung katanya adik bisa, dia katanya pengeluaran pondok Tebu Ireng bla bla, terus aku ngomong dulu tuh Pak Ustad, ngomong, "Ya alah Dik Dik, kalau memang bisa tuh ya Mbaknya itu dia didoain ben usahane laris, Mbak kok kayak gini," gitu loh intinya. Saya ngeluh lah sama adik. Mhm mhm. Nah, nggak tahu dia ngomong Pak Ustad, "Ini maharnya harus 7 juta, maharnya harus sekian sekian, beli mori sekian sekian sekian." Karena saya kepengen usahanya maju Pak Ustadz, saya usahanya kepengen, ya udahlah tak pikir kepengen usahaku maju, aku hutangku ya banyak. Jadi aku tuh motor PCX itu tak lesingin ke FIF. Saya sampai ngelesingin ke FIF Pak Ustadz. Mhm Saya mhm. ngelesingin kalau nggak salah itu 10 juta, mulainya 14 juta selama 10 bulan. Mhm. Nah, udah kayak gitu, katanya, "Iki yuk, ini ada pendeman, ini memang harus ditanam di rumah Ayu." Saya dari Serang, dia kan orang Serang, Banten, Pak Ustad. Mhm Dari mhm. Serang katanya.
ini harus ditanam di rumah Ayu, "Ya udah yang penting yang baik aja Nul," kata saya. Kan namanya Jainul Pak Ustadz, yang penting baik, cuman kalau yang musyrik aku nggak mau, kataku kan, "Udah cukup," kata saya kan. "Enggak Mhm. Yu, ini yang penting sholat bla 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 bla," gitu Pak Ustadz. Itu maksudnya, Alhasil di kapan itu dilakukan? Sudah lama atau setelah ruqyah? sebelum Pak Ustadz, Oh, sebelum sebelum. sebelum 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 kenal sampean. Mhm. Nah, udah kayak gitu, terus, kurang lebih 2 tahun ini Pak Ustadz, kurang lebih 2 tahun ini, nah, saya kok punya curiga, curiga, "Loh kok seperti ini? Kok aku nggak nyaman, aku kok ngerasa panas," aku curiga. Nah, tak bikin singkat aja Pak Ustadz, tak dudaklah itu, pendeman itu aku nekatin nekatin hati itu tak bongkar. Apa sih sebenarnya yang dipendem tuh apa? Mhm. Jadi gini Pak Ustadz, alhasil yang dipendem itu tahu nggak, jadi penipunya tuh luar biasa, dan itu adikku sama ya iparku gini sekongkol ternyata. Mhm. Itu tuh gelas Pak Ustadz, gelas biasa yang dalam rumahku. Jadi semua gelas, semua sendok tuh kan memang dari gadis tak kasih nama Yani 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 gitu Pak Ustadz, tak kasih namaku. Jadi ibaratnya kalau hilang tuh ya pasti ketemu. Gelas itu dikasih tisu Pak Ustadz, cuman tisu 2 lembar dibungkus plastik dipendem untuk nipu saya. Mhm. Nah, disitulah aku teriak, "Astagfirullah, aku orang kesusahan kok malah diginiin," gitu loh. Langsung Sedangkan berarti saya punya berarti langsung sampai mengeluh sama adiknya langsung gitu, Mbak? Anu hutang nggih? Pak Ustadz. Saya langsung cerita sama bapakku, aku langsung cerita sama bapakku, "Pak, alangkah tega tenan adikku koyo ngene iki." Padahal maaf ya Pak Ustadz, bukan ngungkit ya Pak Ustadz, adikku S1 tuh aku yang nyekolahin, Mhm. zaman aku gadis dulu. "Alangkah kok kayak gini banget ya Pak, adikku koyo ngene iki." Nangis aku Pak Ustadz, di waktu itu Mhm. nangis. Mhm. Terus, Pak di depanku bapakku itu ya marahin si, apa, laki itu, tapi kita kan nggak tahu di belakangnya gimana. Nah, kenyataan sekarang gini Pak Ustadz, bapakku, adikku itu sama yang nipu aku mantunya itu sama yayuku tinggal serumah, Mhm. gi Bersekongkol gitulah nah yang nah itu Pak dikhawatirkan. Ustadz, nah yang parah lagi Pak Ustadz, yang parah katanya gini, Mbak harus beli kambing, zaman itu dulu Pak Ustadz aku punya uang, kasarnya ngomong 100.000 aja udah terima kasih sama Allah, nggak punya uang bener itu. Jadi, Mhm. Mbak harus beli kambing, harga kambing piro, Nol? Itu 1.200.000, ya Allah aku nggak duwe duit sakmono akehe, kata saya kan. "Ya wis yuk tak silihi," kata adikku 5 itu, kata adikku kan lho, "tak silihi, balekke tenan tapi yuk." "Ya wis lah nggak apa-apa, engko nek entuk job tak balekke," kata saya gitu. Alhasil Pak Ustadz, itu ini apa namanya, saya beli kambing bener tuh harga Mhm. 1.200.000 dimakan bersama di sini sama dulur-dulurku katanya alasannya untuk apa, selamatan rumah. Tapi aku curiganya satu Pak Ustadz, kok Jainul tuh nggak mau Mhm. makan daging itu. Katanya Jainul tuh nggak mau makan. Loh, kalau ini niatnya baik, tertuju sama aku, kenapa kamu nggak makan Nul? Kata saya. Mhm. Mhm. Nah alhasil bapakku tuh kan orang tua ya Pak Ustadz, keceplosan lah. Yan, sebenarnya nduk kambing itu bukan untuk syarat kamu, itu untuk syarat yang apa itu Pak Ustadz, syarat apa itu, yang untuk uang-uang gitu loh Pak Ustadz. Nggak ada Heeh, uang itu kan? Berarti nah itu, sampean intinya dimanfaatkan gitulah ya? betul, marahlah aku tambahan Pak Ustadz. Jadi tak total semua. Jadi, aku kan sampai ya namanya maaf ya Pak Ustadz, aku 100.000 aja aku udah sangat bersyukur apalagi mau membayar leasing. Akhirnya motor tuh saya jual untuk nutup PPF, motorku tuh kejual. Mhm. Nah, jadi 2 hari yang lalu, adik ke sini, memang dia intinya mungkin mau ngomong baik ya, mau ngomong baik, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," tak lihat mukanya dia itu, aku langsung panas gitu, "Kamu jangan ke sini, kamu pergi dari sini, pergi. Aku nggak mau rumahku kamu injak, udah aku kepengen tenang," kata saya gitu. "Kamu pergi, jangan ke sini lagi, aku pengen tenang, aku nggak Enggak mau maksudnya, terlibat dengan urusan kamu." sebelumnya nggak ditanya dulu, maksudnya kenapa sampean ke sini, ada tujuan apa? Maksudnya nggak ditanya dulu? Karena sebelumnya dia udah SMS yang enggak Pak Ustadz. Mhm. Tujuannya SMS itu tuh apa? jalur Tujuannya untuk apa itu ke rumah?
Ya tujuannya intinya nggak terima kalau aku nih ngomong kan aku cerita sama saudara-saudara memang, ngomong sama saudara-saudara aku bilang seperti ini, "Alangkah tegere limah kaya ngono kok nipu aku," kata saya kayak gitu. "Aku nggak lilo diomongke sampean nipu, loh kenyataan kan kamu nipu, bukti transfer tuh ada semua Pak Ustadz dari Mhm, rekeningku." mhm, Terus nah yang parah lagi Pak Ustadz, laki-laki itu iparku yang baru itu katanya adikku nggak punya nomor rekening, tapi setiap kali aku ngirim nomor rekening ke nomor yang nomor perempuan Pak Ustadz, nomor perempuan, nomor satu itulah, gitu. mhm, Ini bukti bukti percakapan masih, bukti rekening masih, semua masih. Aku udah nggak mau mikirin itu lagi, aku udah pusing mikirin kalian, udahlah jauh-jauh dari hidup saya. Terus dia ngomong, "Gak slamet uripmu Yuk, tak dongakne omahmu iki sak awakmu ancur, hancur roboh," gitu bahasane. Terus saya bilang, "Allah masih sama aku terus kok, aku yakin kok aku Allah masih sama aku terus, masih dalam mhm, lindungan Allah, aku cuman yakin gitu. Sekarang yang penting kamu jangan nginjak rumahku, aku pengen tenang, hidup tenang, tolong pergi jauh-jauh dari rumahku." Memang gitu Pak Ustadz aku, "Tolong pergi jauh-jauh dari rumahku, aku pengen hidup tenang," aku bilang kayak gitu. mhm, terus? Jadi sampai aku kejual motor PCX Pak Ustadz, Mhm, enggak, tuh. pas waktu sampean gitu kan adiknya langsung balik gitu? Dia iya, dia langsung pulang sambil teriak-teriak nggak jelas, pokoknya ngomongnya di motor itu, "Tunggu aja ya, nanti kalau aku sudah bergerak," katanya, "kalau aku udah bergerak, tunggu kartu asmu tuh di tanganku." Aku terus udah nggak tak pikir lagi, dia SMS langsungan Pak Ustadz, SMS, Mhm, WA, "Tunggu ya," terus aku bilang, "Lim, bener kata almarhum suamiku, jangan nemen-nemen memperjuangkan Limah." Waktu almarhum kan masih hidup ngomong kayak gitu, "Dek, jangan nemen-nemen perjuangin Limah. Limah itu rimah nanti itu nggak tahu apa? terima kasih." Limah tuh adikku, nama adikku. Ya ya, pas waktu Heeh. udah kuliahkan itu kan? Iya, terus waktu dikuliahkan kan almarhum masih hidup Pak Ustadz. Mhm, jadi mungkin suami itu sudah menyadari kalau adiknya ini kurang kurang baik gitu ya? Iya, jadi terus aku ngucapin memang sempet ngomong, "Bener jare almarhum," jareku, "jare Mas Jiman," kata saya, "bahwa nggak usah baik-baik sama Limah, nggak usah nemen-nemen memperjuangkan Limah. Karena apa? Nanti dia nusuk kamu, dia nggak tahu terima kasih, kamu tersakiti." Aku masih ngeyel Pak Ustadz, karena aku mikir Mhm, adik ya. "Enggak lah Mas, nggak mungkin adik Mas, nggak kandung kan? mungkin." Aku selalu iya, terus, "Ya wes Dek, kita tuh harus mikirin rumah tangga kita, jangan mikirin saudara terus," kata suamiku. Nah, Mhm, alhasil Pak Ustadz sekarang terbukti omongan suamiku benar, mhm, mhm. gitu. Tapi Mhm. permasalahannya kan, setelah, meninggalnya suami kan punya masalah sama adik itu kan? Iya, setelah meninggalnya suami. Tapi di waktu sebenarnya gini Pak Ustadz, menurut saya, di waktu adik masih gadis, saya masih gadis, sampai saya menikah, sampai saya belum punya anak, mungkin suami itu udah lihat gelagat nggak baik sama Limah itu, sama adikku, cuman diem dia. Ada, Karena unsur memanfaatkan gitu ya, sudah ada unsur memanfaatkan mhm. gitu ya? Iya, nah, cuman kayak suami tuh ibaratnya udah ngingetin, "Udahlah Dek, nggak usah," tapi aku yang namanya adik kan, nggak mungkin lah gitu loh Pak Ustadz, nggak mungkin lah gitu. Mhm. Nah sekarang terbukti omongan suami bener semua Pak Ustadz. Iya, jadi, sudah saya garis bawahi ya, eee, maka, intinya masalah-masalah yang diancam adiknya tadi nggak usah nggak usah jadi beban pikiran, nggak usah takut ya, ketika, Mbaknya ini masih istiqomah, di jalan yang Allah ridhoi ya, selalu sholat tobat, sholat hajat, sholat malam, dan sholat-sholat wajib lainnya itu sudah baik, itu nggak usah takut gitu. Pak Ustadz gini lagi, saya mau cerita. Di waktu saya kan Pak Ustadz bilang saya suruh sholat hajat ya, suruh sholat hajat, suruh baca itu 100 kali. Itu memang saya belum ngerjain Pak Ustadz, karena saya cuman takutnya gini, iya, kalau ini yang ngerjain aku orang lain, kalau yang ini yang ngerjain aku, bapakku, saudaraku, mereka mati gimana? Jadi sampai sekarang belum tak kerjain, Pak Ustadz. Aku di masih takut kehilangan mereka gitu loh. Aku takut gitu. Iya iya iya.
Mhm. Iya dari awal sudah tak prediksi ya memang, kalau ini memang terdekat sekali gitu loh. Jadi, kayak kemarin kan sampean punya punya menyampaikan bahwasanya ada permasalahan yang selalu memanfaatkan aku terus, tapi belum saya, sampaikan gitu kan, ternyata adik ini kan Iya. berarti. Iya iya, Pak Ustadz. Ya, Mhm. selain itu ada lagi sebenarnya Pak Ustadz, cuman yang, setelah nah ini lagi Pak Ustadz, setelah adik kemarin pulang, kan adik ke sini tuh 8:30 pagi. Nah, dia pulang nyampe halaman, rumah ini kayak orang bakar kemenyan Pak Ustadz, kayak orang kemebul Iya, gitu loh. makanya ini dikhawatirkan, ditaruh-taruh sesuatu ya, apalagi ketika informasinya tadi, suami yang sekarang itu orang Banten ya, terus, bisa Iya pengobatan juga. Nah ini akan jadi bumerang sampean lagi Mbak, nggih, maka semakin semakin ditingkatkan mulai sekarang. iya, terus makanya ini Pak Ustadz, setelah adik saya pulang, terus ini air ruqyah yang ruqyah mandiri itu langsung yang untuk mandi Pak Ustadz, langsung tak pelin, aku langsung mandi, langsung tak cirat-ciratin, aku sholawat Nabi, gitu aja Pak Ustadz. Mhm, iya. Terus dari itu yang hilang, Mhm mhm. gitu. Iya. Tapi anehnya gini Pak Ustadz, kan saya bilang sama sama Limah, "Limah, kamu kalau ke sini jangan sendirian, kamu ke sini harus sama Jainul." Mhm. Jadi biar jelas, dia tuh nggak merasa nerima uang Pak Ustadz, katanya adikku tuh. Nah sekarang gini, "Kalau kamu ke sini nggak usah sendirian, sama suamimu, aku mau ngomong," kataku. Tapi nggak ada yang berani ke sini sama suaminya Pak Ustadz, tak Mhm. tunggu seharian, siapa tahu ke sini, besok tak tunggu, suaminya itu cuman berani dari belakang Pak Ustadz, dari depan menghadapi kita keluarga tuh nggak berani. Iya, merasa punya salah juga dia sih. Iya, Mhm. gitu. Nah Mhm. sekarang terus hari ini, orang mau nyewa baju, kok nggak jadi, orang nyewa baju nggak jadi, terus ada tadi ayukku yang di Karangumpu tuh nelpon, "Nduk tadi ada yang ke situ, anak gadis 2, "Enggak yuk, nggak eneng." "Lah ngopo?" "Ya tadi tuh mau ke situ, mau minjem baju pengantin, sampai mamanya goleki ra ketemu, nggak ada anak ke sini." Jadi dari sana pamitnya ke sini katanya nyariin rumah sini nggak ketemu Pak Ustadz. Mhm mhm, iya, makanya ini indikasi sudah dua-duanya di badan ada, di lokasi tempat usaha atau rumahnya ditutup gitu ya. Jadi makanya ini Nggih kebetulan ini pas waktu proses ruqyah ada hujan itu, ya mudah-mudahan itu rezeki ya, Allah memberikan rezeki ya tanpa disadari, tanpa ada rencana ruqyah terus hujan. Nah itu, mudah-mudahan, jadi solusi yang untuk pembersihan di badan maupun di lokasi nggih. Yo, fokus wis disiapkan airnya situ, air hujannya sudah ada. sebentar Kak, sebentar Kak, Mhm, sebentar. Nggih, udah. air hujannya sudah tadi. Ini air hujannya yang langsung dari langit paling 1 gelas Pak Nggak Ustadz apa-apa adanya, nanti cuman diminum, kalau nanti diminum nggak apa-apa langsung dari langit kan? ini yang langsung dari langit cuman dapat 1 gelas. Nggak apa-apa. Kalau cuman dari pancuran genteng dapat 1 ember Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, cukuplah nanti dicampur air biasa lagi untuk penyiraman, yang di lokasi rumahnya, oke. Nggih. Yuk fokus, Mbaknya sekarang fokus supaya badannya dibersihkan. Ketika ada dirasa itu langsung aja ngubungi, jadi jangan jangan dibiarkan 1 minggu, 2 minggu ya terhalang usahanya gitu, nggih. Nggih, Pak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Bersihkan badannya dari gangguan jin siran ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adatukum fa'ahlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأهلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأهلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعbuduni hada suratu mustaqim. Jadikan air ruqyahnya sebagai pembatal sihir ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagai penyembuh gangguan sihir di rumah, di tempat usaha, di badannya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر
ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسفك بسم الله أركيك اللهم رب الناس أذهب الباس اسبي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Gaknya apa yang dirasain? Kupingnya panas Pak Ustadz, Oh, dadanya lega. Di kupingnya, dada sini lega. mm-mm, Kupingnya sini panas, kayak ada apa gitu, kayak kayak sebelahkunya ada api, jadi cemromong gitu di dalam mm-mm. kuping ini, Yuk, tapi fokus lagi nggih. mhm, Ya. A'udzu iya. billahi minasyaitonir rajim. Fa'awhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرun. Panasnya tambah atau berkurang, Mbak? Berkurang Pak Ustadz, nggak kayak tadi. Nanti air yang langsung dari langit diminum. Terus air hujannya yang 1 ember itu nanti dibuat mandi, tapi bekas mandinya itu ditampung, bekas tampungannya itu dibuat ngepel nyiram-nyiram gitu, dicampur sama air biasa boleh nggih? Oh, nggih. Terus yang air ruqyah yang kemarin itu Pak Ustadz, yang kata Pak Ustadz kan ruqyah mandiri, Heeh, itu sama tak aja, tampung juga? sama, pokoknya selalu bersih-bersih di badan, selalu bersih-bersih di rumahnya, di tempat usahanya gitu terus Mbak nggih, sampai benar-benar gangguan itu nggak ada sama sekali gitu, nggih. Nanti kalau gini Pak Ustadz, kalau kan itu udah selesai ngepel, itu kan pasti ada air sisahan. Kalau air sisahan tak ciprat-cipratin di halaman nggak apa-apa Pak Iya Ustadz? nggak apa-apa, diciprat-cipratin di depan rumahnya, tempat usahanya gitu nggak apa-apa, nggih. Nggih nggih Pak Ya, Ustadz, nggih Mbaknya istirahat, mudah-mudahan selalu nggih. dalam lindungan Allah, urusannya dimudahkan Amin Allah, usahanya dilancarkan amin kembali, nggih. amin. Matur Yo, nuwun Pak ya Ustadz. sama-sama, yo, Nggih, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi